Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa sharing lagi sama Anda hari ini. Hari ini saya akan bahas tentang 3 hal ya yang bisa membuat kehidupan Anda melompat. Ya, seru banget nih pastinya hari ini karena ini banyak cerita tentang pribadi saya. Ya, dari pengalaman saya, ini based on the true story. Dan saya yakin ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ini relevan dilakuin semuanya. Saya mau bilang kalau 3 ini aja Anda lakukan, hidup Anda melompat bumi dan langit. Ya, saya yakin itu kenapa? Karena ini yang saya praktekkan. Ini value yang ditanam sama orang tua saya yang bisa membuat hidup saya berubah bumi dan langit. Ya, senang banget bisa sharing ini sama Anda karena apalagi tadi kata-katanya nih seru nih. From tukang asongan, yes, saya dulu tukang asongan, jualan asongan sempet ya, gitu ya. Sampai jadi juragan, ya, dari jualan asongan sampai jadi juragan, ya, gimana ya? Ini kalau Anda lihat, ini apa namanya? Ini kantor saya, gitu ya. Ini apa namanya? Banyak meja-meja ya dan lain sebagainya. Anak-anak lagi udah pada pulang semua nih di lantai 2-nya ya. Ini di lantai 2. Mereka pulang, saya kerja. Gitu. Apa namanya? Mereka pulang, saya yang baru masih ada di sini, semua udah pada pulang. Gitu. Saya yang akhirnya live. Jadi gimana dari tukang asongan sampai punya kantor ya, 3 lantai, ruko, bisa punya bisnis, bisa punya karyawan, bisa ya bayar gaji karyawan aja udah berapa, udah puluhan juta, teleponnya 2 juta ya sebulan gitu ya. Nah, gimana bisa seperti itu? Hari ini saya mau bongkar. By the way, sebelumnya komen dulu Anda dari mana? Seperti biasa Surabaya hadir, Semarang hadir, atau kota mana supaya saya tahu Anda dari mana gitu ya. Anda bisa komen. Dan by the way, terima kasih buat teman-teman semua yang udah invite teman-temannya. Ada lebih hampir 500 orang yang masuk di grup ini dalam waktu 1 bulan. Ya, ada hampir 500 orang yang masuk di grup ini dalam 1 bulan. Dan itu semua pasti Anda invite gitu ya. Nah, memang gini, kayak video ini nggak bisa Anda share juga, Anda klik share juga. Ini hanya bisa dinonton sama mereka yang member di grup ini. Grup ini gratis, tapi Anda perlu invite teman-teman Anda. Kalau Anda rasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya video-video saya, live saya bermanfaat, masukin ya. By the way, di bulan ini aja saya target 20 video. Ya, target saya 20 video. Ini berarti udah 20 live. Video mah tiap hari. 2 live, ini udah live kedua ya, berarti saya sisa 18 lagi. Masih ada 26 hari lagi, tahun ini 27 hari. Saya masih sisa 18 live. Saya akan terus berbagi sama Anda. Ya, dan ini gratis. Ya, gratis. Jadi Anda bisa ajak teman-teman Anda, invite aja untuk masuk ke grup ini. Kalau Anda pakai handphone, ada tuh di atas add. Ya, Anda add teman-teman Anda tanyain dulu mau nggak masuk ke grup ini karena ini gratis dan nggak ada apa-apa sih di grup ini, benar-benar isinya ilmu aja. Ya, oke, nangkap ya. Jadi saya akan terus berbagi sama Anda. Hari ini ilmu yang saya bagikan cukup penting. Apalagi tadi saya baru ketemu orang penting nih. Ya, saya baru ketemu Pak Theophilus. Tiap bulan saya sharing di tempat dia, di bisnis dia, PT Idola Insani, pemilik brand Cardinal, Cresida, ya, Damor, Fit You. Ini brand-brand yang Anda kalau ke Ramayana, ke apa lagi ya, ke Matahari ini pasti ketemu gitu. Ini brand besar, dia bangun, ini ownernya langsung gitu ya. Saya diajak saya tadi ngobrol cukup banyak. Saya udah setahun lebih saya ketemu mereka. Dan hari ini pertemuan yang bagus banget, senang banget saya dan banyak belajar ya. Oke, nah, jadi ini 3 hal ini esensi penting banget. Saya hari ini gak teknis sih, pasti selalu teknis, tapi ini esensi juga buat Anda. Oke ya, aduh rambut saya udah agak panjang ya, gak apa-apa ya. Oke, saya lihat dulu. Surabaya hadir, wih mantap. Purbalingga hadir, dahsyat. Medan hadir, Sidoarjo, wah. Masih dari Jakarta Selatan, wih mantap. Bagus dari Bali,
Mantap, bagus dari Bali. Oke. Oh, sorry tadi agak kebalik ya. Orang yang baru mau serius belajar tentang internet digital marketing. Yes, betul sekali. Mantap. Oke, by the way, apakah suara saya kedengeran? Kalau suara saya kedengeran bagus, Anda dan siap belajar, Anda bisa bilang siap belajar. Wah, ya, biar saya bisa tahu Anda sudah bisa. Siap. Nah, oke, mantap banget. Nah, hari ini saya langsung sharing aja ya. By the way, saya mau bilang saya ini terlahir bukan dari anak orang kaya. Bapak saya bukan pengusaha. Bapak saya pun bukan bukan orang kaya. Bapak saya adalah perantau dari Pulau Nias ke Jakarta. Mama saya dari Ambon, ketemunya juga di Jakarta. Jadi sama-sama merantau di Jakarta. Jadi bukan orang yang kaya. Saya lahir di keluarga yang punya mobil nggak? Punya rumah nggak? Punya. Tinggalnya di rumah nggak? Di rumah, nggak di jalanan. Ada mobil nggak? Ada, iya kan? Motor ada nggak? Ada. Tapi semuanya mereknya Casio. Dikasih orang. Rumah dikasih orang, mobil dipinjemin orang, sampai jam dinding juga itu dikasih sama tukang nasi Padang, gitu ya. Jadi nggak punya background pengusaha sama sekali. Ya, jadi bukan nggak punya background pengusaha lah, gitu. Nah, terus saya waktu saya SMA, mama saya kena cancer, sakit kanker. Ya, itu sakit kanker stadium akut, ya. Mama saya sakit kanker stadium akut. Perempuan itu punya 2 indung telur. Yang sebelah kanan itu sebesar kepala bayi, kankernya mama saya. Sebelah kiri itu sebesar bola tenis. Jadi orang susah kena penyakit orang kaya, gitu ya. Jadi sangat-sangat sedih sekali, ya. Dan waktu itu keluarga kita juga nggak mampu, ya, bahkan harus sampai minta sumbangan. Jadi mama saya bisa masuk rumah sakit, bisa kemoterapi itu karena sumbangan orang. Kalau nggak ada sumbangan orang, itu nggak bisa. Asli gitu ya, asli nggak bisa, bener-bener nggak bisa, ya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana nih saya bisa mengalami 3 lompatan, ya. 3 lompatan dan 3 skill inilah yang bikin hidup saya melompat. Bum. Dalam waktu 5 tahun hidup saya berubah bumi dan langit. Bum. Saya bisa punya kendaraan sendiri, punya rumah tinggal, gitu ya. Bisa berkeluarga, bisa dapat income, bisa punya perusahaan, punya PT, punya karyawan, gitu ya. Bisa running bisnis dengan bagus. Nah, gimana caranya? Nah, 3 hal ini saya akan bagikan kepada Anda hari ini. Mantap ya? 3 hal ini saya bagikan kepada Anda. Oke? Nah, siap semuanya? Tambah malam tambah rame nih ya. Waduh, dahsyat. Ya. Riau hadir, Jakarta hadir, Pangkal Pinang, Lampung hadir. Wih, mantap. Oke, kita mulai ya. Ini prinsipnya. Dan waktu mama saya sakit kanker itu, saya sempat jualan kaki 5. Waktu itu saya masih SMA. Saya sempat dagang keliling asongan, jualan air beroksigen. Saya sempat jualan online di Kaskus. Waktu itu belum ada toko bagus, masih ada Kaskus sama waktu itu belum ada Tokopedia, Shopee. Yang ada cuma Kaskus sama toko bagus. Saya jualan, jadi saya main online dari dulu ya. Lalu juga jualan pulsa juga pernah, gitu ya. Ya pokoknya apapun yang bisa dijualin saya jualan, gitu ya. Dan saya memang dari latar belakang orang yang biasa-biasa atau sebenarnya cenderung miskin sih. Gitu ya. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan sama Anda, bagaimana supaya hidup Anda melompat. Saya mau bilang begini, bahwa hidup kita bisa berubah. Apapun keadaan Anda berubah. Ya, saya di-interrupt dulu sebentar aja ya. Sebentar saya interrupt dulu, baru nanti saya masuk lagi ke Anda. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Wah, dahsyat. Pandeglang hadir, Cibitung hadir, Sidoarjo nyimak. Oke, kita mulai ya. Jadi bagaimana supaya hidup Anda berubah? Ini hal yang penting yang saya ingin kasih tahu sama Anda. Yang pertama, catat baik-baik. Kerja super ekstra keras. Kerja super ekstra keras. Saya udah gak ngomong lagi kerja keras. No, kerja super ekstra keras.
Ini hal yang penting. Ya, maksimalin apa yang bisa Anda lakukan. Banyak orang nggak lakuin ini. Ya, banyak orang apalagi zaman sekarang itu terlalu saya terlalu cemen, terlalu cengeng. Kerja keras dikit males. Harus hajar, harus hantem. Kalau Anda mau mengubah nasib Anda, mau memutus rantai kemiskinan Anda, pastikan Anda kerja keras habis-habisan, bantai habis-habisan. Ya, ini penting. Saya dulu SMA, saya SMA sampai setengah tiga saya balik ke rumah cuma mandi doang. Habis mandi balik lagi ke kaki lima saya, ya buka tendanya, masak di sana. Ada orang jualan nawarin kalau kosong sepi, saya saya fotokopi voucher, saya bagiin voucher ya ke orang-orang pakai fotokopian. Bahkan lagi naik motor, saya bagi voucher sama orang yang lagi naik motor lagi. Ya sampai orang bilang, "Mas, hati-hati Mas, kita berdua bisa tabrakan Mas." Gak apa-apa, ini ambil aja vouchernya. Saya udah main voucher itu dari dulu. Ya, bukan dari zaman rocket marketing. Orang bilang, di rocket marketing ada strategi voucher. Dari saya kaki lima saya main voucher. Saya kerja ekstra keras sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi pulang ke rumah keringetan, cuma bisa ganti baju, udah nggak bisa mandi malam-malam. Besok pagi setengah 7 udah di sekolah. Ya, by the way dari rumah saya ke sekolah naik motor aja itu butuh kurang lebih 1 jam. Ya, kalau ngebut ya 40 menit. Ya, habis itu besoknya lagi sekolah setengah 7, setengah 3, ya sampai setengah 3 sore. Setengah 3 lagi pulang lagi ke rumah, mandi, habis itu cabut lagi, jualan lagi. Begitu terus hidup saya. Ya, kerja gila-gilaan, habis-habisan. Kenapa? Karena saya mau mengubah nasib keluarga saya mau memutus rantai kemiskinan di keluarga saya harus hajar, saya harus gila-gilaan, saya harus habis. Kerja keras gak pernah mengkhianati hasil. Nangkap ya? Sekarang pertanyaan saya begini, apalagi di zaman sekarang, ilmu itu banyak, ilmu itu bertebaran di mana-mana. Pertanyaannya yang ada di otak ini, udah Anda praktekkan nggak dengan maksimal? Itu aja dulu. Udah Anda kerja keras nggak yang dari sini pindah ke tangan? Itu dibantai. Kalau Anda emang mau hidup Anda berubah, yang ada di sini kerjain habis-habisan, pantai, ya habis-habisan. Sekarang saya senang sama adik saya yang pegang travel saya, ya Volution Travel Provider, masih umur berapa dia? 23 tahun. Ya bantai habis-habisan. Tanggal 30 Januari itu ada di kantor. Ngapain? Kerja jam 2 pagi masih kerja, hajar habis-habisan. Masih muda, hajar habis-habisan. Banyak orang terlena, santai-santai, pelan-pelan, nyantai. "Oh Pak, saya udah kerja dari pagi sampai sore." Iya, malam di rumah, ya ketemu anak, ketemu istri, ya kan? Sayangin anak, sayangin istri. Jangan habis itu nonton, ngelihat YouTube, nonton. Kerja, cari penghasilan tambahan, hajar, belajar lagi, jualan. Ayo hajar. Ya, tadi saya ketemu Pak Theophilus, owner dari brand Cressida, Cardinal gitu ya, PT Idola Insani. Dia tahun 95 merintis bisnisnya. Berarti kurang lebih 23 tahun yang lalu ya. Dia merintis bisnisnya. Dia pergi dari Sabang sampai Merauke sendiri. Owner loh. Ini owner. Ke Sabang titik nol sampai Merauke sendiri. Hajar habis-habisan. Dulu nggak kayak sekarang pesawat bisa di mana-mana. Dulu tuh susah dia bilang. Ya. Ke Kalimantan sampai ke atas, sampai udah mau ke Malaysia. Hajar, wajar sekarang brandnya Cardinal, Cressida tuh di mana-mana. Dulu dia hajar, dia bantai sendiri habis-habisan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, tahun 2000 dia lakukan lagi hal yang sama dalam waktu 18 bulan. 18 bulan non-stop. Hajar, balik ke Jakarta cuma sebentar, balik lagi dari Sabang sampai Merauke. Ke toko-toko, tawarin Cardinal, tawarin Cressida. Ke toko-toko, ini owner loh. Ini hidupnya sederhana banget. Tadi ketemu saya pakai sepatu, dia pakai sendal. Hidupnya sederhana banget, tapi bantai, hajar, kerja keras. Sampai hari ini pun dia masih lakuin hal yang sama. Gitu. Sampai hari ini ya dia udah punya karyawan banyak, udah punya, ya bayangin penjualannya lebih dari 1 juta loh. Pieces baju nih 1 juta pieces, woy. Gila gak tuh ya kan? Dari kali ini 100.000 udah berapa duit dia? Kayak gitu. Ini udah edan-edanan banget, tapi dia masih hantam, dia masih bantai, dia masih kerja keras. Ya, kerja keras nggak pernah mengkhianati hasil. Ya, jadi ayo hajar, ayo bantai. Apa nih yang ada di pikiran? Udah belajar apa?
bantai, kerja keras, maksimalin. Anda sekarang karyawan, ayo kerja di kantor habis-habisan. Ya, setelah itu pulangnya habis-habisan lagi untuk cari penghasilan tambahan. Ya, Anda yang pengusaha, ayo jangan males-malesan. Jangan cepat mikir untuk financial freedom. Ayo hajar, ayo bantai, ayo gila-gilaan. Ya. Tahun 2018 saja ini saya banyak merenung. 2018 kemarin saya terlalu santai. Ya, sedangkan saya masih muda nih. Saya harus hajar habis-habisan. Saya harus banyak berbagi. Saya harus banyak sharing sama banyak orang. Banyak lini bisnis yang harus saya bikin. Ya, tahun 2019 nih saya habis-habisan. Benar-benar habis-habisan. Ya, kenapa? Karena saya jangan sampai membuang waktu. Ya, yang ibaratnya yang udah Tuhan berikan kepada kita. Ayo kerja keras. Saya belum ketemu orang yang sukses kalau dia nggak kerja keras. Kecuali Anda udah anak orang kaya, ya, yang duitnya udah nggak habis-habis, ya terserah Anda lah. Tapi itu pun juga yang saya tahu, yang saya kenal anak-anak orang kaya itu kerjanya gila-gilaan. Ya. Saya yang saya kenal ya, nggak ada tuh yang ibaratnya santai-santai di rumah, nggak ada. Saya nggak tahu. Yang saya kenal, yang benar-benar saya kenal. Ya, saya kenal anak yang punya tower. Ya, punya tower di Sudirman. Ini anaknya yang punya tower nih. Saya kenal baik nih, anaknya yang punya tower, kerja gila-gilaan. Habis-habisan. Ya, masih main tambang, masih bikin hotel lagi, masih bantuin orang lagi, masih ini, wah gila-gilaan. Pokoknya yang pertama, kalau Anda mau hidup Anda melompat, kerja habis-habisan, bantai habis-habisan. Ya, maksimalin semua yang bisa Anda lakukan. Ya, jangan setengah-setengah, jangan gampang baper, jangan gampang nyerah, hajar mati-matian, hajar. Anda nggak ada, kalau Anda belum pernah dagang kaki lima yang paginya besok sekolah, berarti yang Anda lakukan itu lebih gampang dari apa yang saya lakukan. Bantai, hajar, maksimal. Nanggap? Ya, hajar maksimal. Karena kalau tanpa kerja keras, selebihnya sama aja bohong. Anda ikut workshop, Anda ikut seminar, Anda ikut apa step-step berikutnya, ini sama aja bohong. Bullshit kalau Anda nggak kerja keras. Hajar habis-habisan. Nangkap sampai di sini? Ya, gila-gilaan. Apalagi kalau Anda masih muda, ya ampun, ayo hajar habis-habisan. Hajar habis-habisan. Ya, saya bisa sampai saya mentor yang keras sekali. Saya hajar habis-habisan. Kenapa? Kalau kita nggak keras sama diri kita, dunia yang akan keras sama kita. Kalau Anda santai-santai, dunia akan bikin Anda keras. Ya, tapi kalau Anda keras, Anda hajar habis-habisan, dunia itu santai. Simple. Ya, saya usia 21 tahun. Saya seminar 1000 orang. Ya, saya bisa mengadakan di usia saya 21 tahun, saya bisa mengadakan seminar 1000 orang yang bantuin saya secara full time di dunia seminar ya. Saya punya usaha tapi yang bantuin saya di dunia seminar itu hanya 1 orang full timer. Jadi cuma saya sama dia. Itu tiap hari saya jualan, tiap hari saya promosi seminar. Ya, waktu itu pembicaranya saya sama Miss Mary Riana. Waktu itu Mary Riana masih ada di Singapura. Jadi saya bilang sama dia, saya bilang sama Mary Riana, saya bilang sama suaminya Pak Alfa, saya bilang begini, saya anak muda usia 21 tahun. Saya akan kumpulkan 1000 orang di Jakarta untuk Anda seminar dan saya. Ini akan jadi titik balik untuk hidup saya dan hidup Anda. Ya, saya bilang karena dia masih di Singapura waktu itu. Ya. Dan dia baru seminar cuma sekali waktu itu sama mentor saya juga, Bom Chandra. Setelah itu dia balik lagi ke Singapura. Saya orang kedua yang ajak dia ke Indo. Ya, di usia 21 tahun, saya nggak punya network banyak. Saya belum nulis buku. Saya belum punya Facebook group yang isi puluhan ribu. Saya belum diundang seminar-seminar. Umur 21 tahun siapa yang mau undang saya? Perusahaan bodoh mana yang mau undang anak kecil umur 21 tahun? Kurus hidup lagi. Ya, tapi saya habis-habisan. Saya cari network sebanyak-banyaknya. Yang saya tahu, yang saya pikir dulu banyak pembicara masuk ke radio. Akhirnya saya masuk ke radio. Tiap hari saya masuk radio. Dari radio terkenal, nggak terkenal, dari radio ada izinnya sampai radio nggak ada izinnya, sampai radio komunitas yang radio saya cuma 3 km saya masuk. Tiap hari jam 7 pagi saya siaran di radio. Jam 7 pagi, siaran. Saya dibantu 1 orang. Sampai hari ini masih jadi tim saya. Ya, masih jadi tim saya sekarang. Ya, saya tiap hari hajar habis-habisan. Mohon maaf ya. Kalau Anda lagi makan nih, saya mohon maaf. Karena saya pergi itu selalu pagi.
kepagian. Karena kadang nggak bisa naik mobil nih, mau nggak mau naik motor karena ngejar jam 7. Karena begini, prime time di Jakarta tuh jam 7 ke jam 8 untuk radio saat itu ya. Saya nggak tahu deh sekarang, saya jarang masuk radio. Nah, jam 7 sampai jam 8. Jadi saya harus masuk sebelum jam 7 udah nyampe. Ya, sebelum jam 7 saya harus udah nyampe. Dan gini, kalau saya telat, misalnya saya baru datang di radio 7.20, berarti saya udah hilang waktu. Ya kan? Jadi jam 7 harus nyampe. Nah, itu ngebut, kadang naik motor. Rumah saya di Tangerang, ada radio RPK itu di Dewi Sartika di deket Cawang. Naik motor sebelum jam 6 pagi udah naik motor. Kadang perut jadi dingin. Mohon maaf ya, umur 21 tahun. Saya sempet, ini nggak cuma sekali loh, berkali-kali. Ini mohon maaf ya, yang lagi makan nih, mohon maaf ya. Saya sampai buang air besar di celana. Saya sampai berak celana. Bener, di motor, di jalan. Sampai masuk ke studio radio, saya malu banget mau ngomong apa nih, ya. Orang si penyiarnya sampai deketin saya. Ya bau lah orang berak celana. Bener, tapi kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saya hajar habis-habisan, saya gila-gilaan. Saya cuma punya satu goal, goalnya harus kaku, strateginya yang harus fleksibel. Saya hajar habis-habisan. Akhirnya apa? Di momen itu, di bulan Agustus, ya kurang lebih 5 tahun yang lalu, di 2013, ya 5-6 tahun yang lalu, di 2013, ya saya berhasil membuat seminar 1.300 orang, ya 1.300 orang dengan pembicara Mary Riana dan saya. Dan itu udah momentum melejitkan nama saya, ya. Dan di saat itu Mary Riana kaget, dia datang, dia bilang begini, wow, berapa banyak full timer yang kamu punya? Oh, semua freelance, ya, semua freelance, Ci, semuanya freelance, full timernya cuma satu. Saya cuma dibantu satu karyawan. Wow, how can be? Gimana caranya? Akhirnya saya ngomong sama dia, saya kasih tahu strateginya, tapi please kasih tahu saya strateginya gimana buku Anda bisa bestseller. Bukunya baru Mimpi $1 juta, terjual luar biasa, karena langsung mega bestseller saat itu. Ya, nah di titik itulah, karena saya kerja habis-habisan, mati-matian, apa yang terjadi? Pak Alfa dan Miss Mary kasih tahu saya strategi untuk bagaimana bikin buku bestseller. Saya kasih tahu mereka strategi untuk bagaimana bikin seminar ribuan orang. Akhirnya di tahun depan buku saya terbit, ya, Rocket Marketing, dan langsung terjual puluhan ribu. Dan Mary Riana juga mengadakan seminar IIC, dan saya menjadi salah satu pembicara di IIC pertama kali, ya, bersama Mary Riana, Tung Desemaringin, James Gui, dan saya, ya. Itu dihadiri oleh 3.500 orang, ya. Dan karena satu momentum di mana saya kerja keras habis-habisan. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Anggap ya, hajar. Makanya yang pertama, hajar kerja keras, hajar gila-gilaan. Ya, saya selalu ngomong, ilmu akan jadi sampah, ilmu daging akan busuk kalau Anda nggak habis-habisan, kalau Anda nggak kerja keras. Ya, kalau Anda belum kerja keras, bahkan sampai dalam tanda kutip sampai berak celana, saya selalu ngomong gitu sama tim saya. Kalau kita belum kerja keras sampai berak celana seperti waktu itu, berarti kita belum maksimal. Bantai lagi, hajar lagi, semangatin lagi, bantai lagi. Dan ternyata bukan hanya saya doang yang seperti itu. Ya, tadi Pak Theophilus, ya, dia owner, dia bisnis, dia ratusan M. Dia turun 1,5 bulan ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota kecil, pasarin produknya sendiri. Dia nggak ongkang-ongkang kaki suruh salesnya maju, no, dia hajar sendiri, dia bantai, ya. Jadi kalau Anda mau hidup Anda melompat, pastikan kerja keras, pastikan hajar habis-habisan, bantai habis-habisan, ya. Nangkep ya sampai di sini ya. Saya bukan marah-marah nih, tapi Anda mesti punya fighting spirit kayak gitu. Itu yang nggak dipunyain banyak orang. Orang mikirnya sekarang, gimana ya jalanin FB Ads, lalu tiba-tiba nanti banyak calon pelanggan, dia langsung klik beli, dia langsung ini, duit langsung masuk ke kita, cering. Mbahmu, coba mainin, emang kayak gitu? Enggak. Ya, enggak kayak gitu. Punya dulu mental mindset seorang pengusaha yang benar, yang habis-habisan, yang belajar gila-gilaan, yang action habis-habisan. Kalau itu belum, aduh, sorry bro.
Kenapa pemenang itu sedikit? Karena yang mau bayar harga, yang mau kerja keras sedikit. Ya, karena terlalu banyak pengusaha tempe, karena terlalu banyak pengusaha yang mentalnya cemen. Hajar habis-habisan, hajar habis-habisan. Saya suka bilang sama tim saya, kalaupun semua orang meninggalkan saya cuma sendiri. Saya bisa bangun bisnis dengan omset yang sama, dengan kekuatan yang sama yang saya punya sekarang. Kenapa? Karena motornya, karena dinamonya, karena penggeraknya itu diri saya. Karena penggeraknya itu ada di diri saya. Saya yang harus muterin, saya yang harus aja. Bukan orang lain yang ngontrol kita, tapi bagaimana kita yang ngontrol semuanya. Itu kerja keras, hajar, banting, habis-habisan. Gitu men. Kalau lo mau jadi pengusaha, kalau lo mau benar-benar start dari asongan jadi berubah hidupnya, ya hajar habis-habisan, hajar. Ya. Sampai di sini dahsyat. Ngeri ya. Ya, sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Aduh, saya males banget ya. Saya makanya kalau orang DM saya, aduh cengeng, aduh saya gini, ini susah, ini butuh prosesnya lama, gini. Udah pasti saya nggak bales. Lu cemen men. Tuh, lu terlalu cemen untuk jadi seorang pengusaha. Ya. Wah, thank you ya. Surabaya hadir. Wih, mantap. Siap Om, tambah semangat nih. Yes, betul. Dahsyat, bermanfaat sekali. Nah, lanjut. Sekarang yang kedua berarti ya. Yang kedua, ini nggak bisa dipungkirin. Yang kedua adalah pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan. Setelah saya kaki 5, saya realize. Saya baru realize setelah saya jualan kaki 5, saya realize. Ya apa? Sebelah kiri saya tukang pecel lele. Sampai hari ini masih dagang lele. Sampai hari ini. Tapi pertanyaannya begini, mereka kerja keras nggak? Mereka kerja keras. Ya, dulu sebelum saya jualan kaki 5, saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu gimana sih behind the scene dari tukang pecel lele. Gitu ya. Behind the scene dari tukang pecel lele itu gimana? Saya pikirnya begini, enak banget mereka ya. Kerja cuma dari sore sampai malam. Logikanya sederhana, berarti kerja dari jam 6 sore. Ya, kalau laku banget ya jam 9, jam 10 udah habis. Ayam habis, lele habis. Kan gitu, benar gak? Tapi ternyata pagi itu mereka kerja. Ngapain? Belanja di pasar. Ngulek cabe. Motong ayam. Itu dari pagi. Kerjanya capek banget gitu loh tiap hari, dan sampai hari ini masih melakukan hal yang sama. Kalau dibanding-bandingin sama saya, kayaknya omset mereka, profit mereka ya lebih jauh saya lah ya, setelah semua dibandingkan mereka gitu. Kok bisa? Kenapa? Yang tadi kerja keras, jadi kerja kerasnya sama ya. Tapi yang kedua, pendidikan ini juga penting ya. Pendidikan ini juga penting. Satpam itu kerjanya apa nggak keras, ya? Begadang tiap hari, ya. Bahkan udah berapa ya yang saya dengar satpam meninggal. Kenapa? Begadang tiap hari, masuk angin tiap hari, kerjanya keras, gitu. Ternyata kerja keras aja nggak cukup. Kalau Anda mau benar-benar melompat, pendidikan itu penting. Terserah ini formal atau informal ya. Nah, dari pengalaman saya SD ini di SD Poris Indah, ya di dekat rumah saya. Rumah saya daerah Poris Indah, ya sama papa mama saya di Tangerang. Nah, saya SD di situ. Nah, tapi SMP papa mama saya pindahin saya, ya dari situ pindah ke Pelita 2 Gang Macan. Jadi tiap pagi papa saya anterin saya dari Tangerang ke Gang Macan, ke Dan Mogot, yaitu ke dekat Indosiar lah, ya Jakarta Barat. Tiap hari, tiap pagi. Kenapa? Dengan harapan punya pendidikan lebih baik. Itu harus menguras tenaga papa saya, menguras tenaga mama saya, menguras keuangan keluarga kita, ya, demi pendidikan yang terbaik. Bahkan di SMA
SMA saya dimasukin papa saya, mama saya ke penabur dengan SPP 1 jutaan rupiah. Itu udah minta, itu udah dengan surat keterangan tidak mampu ya. Ya, di diskon 1 juta rupiah. Anda jangan anggap keluarga kami kaya karena ketika SPP saya 1 juta, papa saya gajinya hanya 3 juta. Jadi bayangin 30% gaji papa saya itu untuk pendidikan saya. Itu belum termasuk uang jajan, ya, belum termasuk yang lain. Tapi dari situ saya belajar. Dari situlah karena papa saya invest di pendidikan saya itu gila-gilaan. Akhirnya apa? Saya di penabur itu, saya satu sekolah sama anak yang punya Madu Nusantara. Saya bisa satu sekolah lagi sama anak GM dari IBM yang kenalin saya buku-buku Robert Kiyosaki dan lain sebagainya. Yang saya ke rumahnya, di toiletnya pun ada buku, banyak buku. Ya, banyak buku. Ya, kalau kita ke toilet menengah bawah gitu ya, orang menengah bawah, di toiletnya banyak apa? Banyak puntung rokok, banyak asbak rokok, bener kan? Coret-coretan gambar obrolan yang jorok, bener kan? Tapi di rumah CEO IBM yang ada apa? Buku-buku, puluhan buku. Bahkan saya sempat ketiduran karena baca buku di toiletnya dia. Anda bayangin, karena saya anggap waduh pulang sekolah ke rumah dia itu sorga. Isinya buku semua dan saya bisa belajar di situ. Ya, jadi yang kedua tuh pendidikan. Tanpa pendidikan, Anda kerja kerasnya sama. Kalau satu berpendidikan, satu enggak, hasilnya beda. Ya, pendidikan itu penting. Ya, gitu ya. Nah, pendidikan yang saya maksud gimana? Satu, ya, dan gara-gara itu akhirnya saya networknya luas, cara berpikir saya luas, lebih luas daripada cara berpikir saya waktu masih sekolah di Polris, gitu ya, masih cuma main di lingkungan teman-teman saya. Nah, di pendidikan menariknya apa? Di pendidikan tuh menariknya dua hal. Yang pertama, Anda dapat wawasan baru atau ilmu baru, yang kalau Anda praktekkan dengan kerja keras yang sama, hasil Anda gila-gilaan. Yang kedua, Anda dapat network baru. Itu loh, dapat network baru itu, ya, yang luar biasa banget, ya. Nah, ini yang nggak banyak orang pikir. Orang pikir pendidikan, ikut ikut seminar, ikut workshop, ikut kelas online, ya, itu tuh ngabisin duit. No, kalau Anda dapat pendidikannya dan Anda kerja keras, ya, dan poin pertama, yang kedua Anda dapat networknya, itu untung banget. Untung banget. Ya kan? Sangat-sangat untung. Itu investasi paling untung. Makanya saya dari kecil, dari saya SMA, nah habis kaki 5 itu saya mulai belajar, beli banyak buku. Waktu itu bahkan di titik saya nggak punya duit nih, ya. Saya nggak punya duit sama sekali. Saya ke Gramedia, saya tahu Mas Ipo Santos, saya sempat dengar saya ini kayak orang pembicara hebat nih dan lain sebagainya. Dia ngeluarin buku namanya 7 Keajaiban Rezeki. Buku-buku sebelumnya itu tentang marketing dan saya suka belajar marketing. Ya. Nah, bukunya tentang 7 Keajaiban Rezeki. Waktu itu saya masih miskin. Saya susah. Dari tempat saya, mall dengan Gramedia terdekat itu di Citraland dan Mogot. Saya naik motor dari Tangerang ke Citraland. Sampai di Citraland saya nggak parkir di dalam, naik motor ya. Saya nggak parkir, itu hujan-hujanan, handphone saya masih BlackBerry dan BlackBerry-nya rusak karena saya ngotot biar hujan pun saya harus jalan, saya harus baca buku itu. Saya naik motor, hujan-hujanan, handphone saya rusak. Saya minggirin motor saya, taruh di parkir liar. Ya, taruh di parkir liar. Jadi saya tidak parkir di parkir dalam. Kenapa? Parkir di dalam bayarnya jam-jaman kan. Ya kan, ya, parkir liar. Padahal dulu parkir motor berapa sih? Ya tapi emang nggak ada duit, Tapi saya gila belajar, saya gila sekali belajar. Saya masuk ke Citraland, ya. Saya nggak ke Starbucks, kayaknya dulu saya nggak tahu tuh Starbucks. Ya, saya nggak ke brand-brand apa. Saya ada matahari saya lewatin, saya nggak belanja, ngelihat pun nggak berani. Lihat, ada sepatu nih, bata apa, nggak berani. Saya muter terus sampai di atas, dan di atas ada Gramedia dan saya belajar di situ. Ya, saya langsung cari buku. Oh, ini 7 AR, masih disampul, masih diplastikin. Saya bilang sama mbaknya, ya dengan muka berani, masih kurus kecil gitu ya. Mbak, ini ada sampelnya nggak? Iya kan gitu kan.
Maksudnya supaya dibukain. Akhirnya dibukain nih. Ini sampelnya Pak. Oke. Saya baca bukunya dari awal sampai selesai. Habis. Saya gila sekali belajar. Nah baca kan banyak tuh. Ratusan halaman. Capek dong. Capek. Kadang saya duduk. Baca berdiri. Duduk. Setelah duduk satpamnya lewat. Ya kan, satpamnya lewat langsung panggil saya, Mas, mohon maaf, di sini kalau mau baca sambil berdiri ya, nggak boleh duduk. Oke Mas. Oke, akhirnya saya berdiri, ya kan. Setelah saya berdiri, baca lagi, pegel dong. Saya duduk lagi, datang lagi satpamnya, Mas, mohon maaf, di sini nggak boleh duduk ya, harus berdiri. Oke. Akhirnya saya berdiri lagi. Akhirnya setelah saya baca lagi, ini belum habis nih, saya duduk karena saya nggak punya duit untuk beli. Puluhan ribu aja saya nggak punya duit. Tapi saya gila belajar, saya habis-habisan. Akhirnya saya duduk lagi. Udah, tukang satpamnya cuma lewat dong. Udah malas negur lah. Ibaratnya udah bohwat. Ya. Tapi selang beberapa tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian di Gramedia sama, buku saya menjadi top 10 bestseller. Buku Rocket Marketing di Gramedia sama, di Gramedia yang dimana saya untuk membeli satu buku aja nggak bisa. Tapi di toko buku yang sama, buku saya laku ribuan eksemplar. Kenapa? Saya belajar habis-habisan, saya belajar gila-gilaan. Saya ikutin seminar dari pembicara papan atas, papan bawah sampai yang nggak punya papan. Ya, saya habisin semua pembicara dalam negeri. Yang saya tahu, yang kalau ada seminar saya ikut, ada workshop saya ikut. Dari yang gratis ratusan ribu, ya sampai puluhan juta. Bahkan saya sampai, ya setelah saya udah punya income, saya sampai ke luar negeri, ya untuk belajar ke Tony Robbins, ya belajar ke Robert Kiyosaki, belajar ke Jay Abraham, guru marketing. Dari Tony Robbins, dari Robert Kiyosaki, saya belajar habis-habisan. Saya habisin duit saya di pembelajaran. Tapi saya bilang itu investasi terbaik. Kenapa? Karena setelah saya belajar dan saya praktek habis-habisan, saya kerja keras. Itu hasilnya luar biasa banget. Hasilnya luar biasa banget. Ya, hasilnya luar biasa banget. Ya, itu yang mengubah hidup saya, yang bisa bikin saya sampai hari ini, yang bisa bikin saya bisa sukses adalah saya gila sekali belajar. Selain saya kerja action habis-habisan, saya juga gila belajar. Gitu ya. Makanya saya kalau lihat orang sekarang, waduh, belajar aja males, maunya cuma gratisan, udah gratisan juga nggak action, udah susah. Gitu ya. Gitu. Di grup ini itu ada total ratusan video dan artikel yang Anda praktekin aja, saya yakin omset Anda meningkat. Anda praktekin aja. 5-10 juta mah dapat. Praktek aja. 5-10 juta dapat. Nah, Anda mau hitung-hitungan saya. Karena saya bilang gini, belajar itu investasi terbaik. Saya pernah keluar duit 5 juta, saya pernah keluar duit 50 juta, saya pernah keluar duit bahkan ratusan juta. Kalau di total ya, itu udah mungkin 300 juta, 400 juta ya untuk belajar doang. Gitu. Nah, Anda mau tahu hitung-hitungan saya supaya saya dapat supaya merasa untung? Ya, gini. Yang pertama, contoh misalnya gini, mentoring intensif saya FB modal 0. Itu harganya yang kalau batch 4 kan 300 ribu nih, yang mulai tanggal 7 ya, 7 Januari Senin ini daftar sekarang itu kan cuma 300 ribu. Batch berikutnya naik jadi 500 ribu. Logika saya kalau namanya belajar cuma begini, ya, cuma begini. Kalau saya join, berapa lama nih saya bisa balik modal setelah mempraktekkan ilmu ini? Ya, kalau saya rasa saya bisa balik modal, ya udah saya ikut. Kenapa? Logikanya sederhana. Misalnya Anda ikut mentoring saya 300 ribu, ya kan? Anda udah balik modal nih. Misalnya Anda lakuin 3 bulan, Anda balik modal, Anda dapat keuntungan 300 ribu. Bulan Januari Anda praktek dapat cuma 100 ribu, Februari 100 ribu, Maret 100 ribu. Bulan April Anda praktek lagi, Anda dapat 100 ribu lagi. Bulan April Anda praktek 100 ribu, Anda udah untung nggak? Untung. Mei Anda praktek lagi dapat 100 ribu, Anda untung nggak? Untung. Juni ternyata Anda dapatnya 1 juta, untung nggak? Untung. Agustus, untung. Selama Anda praktekin, Anda untung terus. Udah balik modal, untung lagi. That's ilmu. Itu ilmu. Ya, kenapa saya berani bayar puluhan juta belajar internet, belajar marketing? Kenapa? Saya praktekin, 30 juta saya bayar. Saya balik, saya praktekin, saya kembali modal 30 juta, besoknya praktek lagi, saya dapat untung lagi. Enaknya ilmu apa? Setelah Anda udah dapat ilmunya, ilmu itu nggak bisa dicuri orang, bro, nggak bisa diambil. Ya, properti, ya tanah masih bisa sengketa, bisa diambil orang. Kalau Anda kena mafianya bisa.
Tapi ilmu di otak Anda nggak ada yang bisa ambil. Karyawan Anda bisa pergi. Ya, tim Anda bisa hilang, partner Anda bisa hilang. Kalau ilmu udah nyampe sini, ini nggak bisa dicuri orang. That's penting pendidikan ilmu. Nangkep ya? Dahsyat ya. Saya punya notaris langganan. Notaris ini udah kayanya ya ampun, kaya. Udah nggak bisa dibayangin deh. Kaya. Nah, saya senangnya sama ilmu adalah begini. Saya senang sama ilmu adalah begini. Ilmu bikin kita dapat network. Yang kalau saya masih susah nih. Yang apa namanya? Yang kayaknya jauh di atas kita, itu bisa jadi network, bisa kenal lewat ilmu. Nangkap gak? Ya, contoh. Tadi notaris saya kaya banget. Dia punya anak di sekolah ini di Belanda. Ya, di sekolah ini di Belanda. Per tahun sekolah di Belanda. Ini apa namanya? Notaris saya ini udah ya propertinya berapa puluh ya. Udah banyak banget. Ya, jadi taruhlah asetnya misalnya puluhan M lah. Misalnya 50 M. Dia punya anaknya di sekolah yang ke Belanda. Biaya sekolah di Belanda per tahun sama living cost cuma 500 juta. Logikanya. Jadi saya kalau pengen nih, oke lah saya nggak bisa deh. Tapi saya pengen anak di bawah saya misalnya ya. Anak di bawah saya setara sama anaknya dia. Saya dengan keluar duit 500 juta, satu angkatan anak kita jadi anak saya sama anak dia jadi satu angkatan. Cara berpikirnya jadi sama, networknya jadi sama, ya kan? Kesempatannya jadi sama. Nangkep kan? Ya, ada lagi nih, ini di daerah sini. Ini ada satu di seberang saya ini ada satu apartemen yang dibangun sama Ciputra Group. Pemilik tanahnya saya kenal. Ya, ini keluarga besar, pemilik tanahnya saya kenal. Pemilik tanah ini dinego terus. Ya, dinego. Apa namanya? Jual dong tanahnya. Ciputra Group nego terus, goyangin terus, jual dong, nggak mau, jual dong, saya naikin deh, nggak mau, naikin lagi, nggak mau, nggak mau. Akhirnya dia bilang gini, ya udah kita kerjasama. Ya, ibu duduk aja tenang, tapi ibu dapat sekian persen dari profit kita. Saya dapat sekian puluh persen. Ibu tenang aja, kita yang jualin, kita kerjasama. Mau nggak? Mau, boom. Waduh, saya hitung kali-kali ya. Ini proyek ini aja hampir 600 M. Nah, Anda bayangin dia dapat taruhlah 30%. Waduh, dia duduk dapat berapa? Nah, dia punya ya rumahnya di Pik, Pantai Indah Kapuk, ya which is nggak ada yang 500 juta ya. Dan di daerah sini aja dia punya ruko puluhan. Bahkan ada rukonya puluhan tahun masih disewain. Ini edan banget, orang ini edan banget. Nah, dia punya anaknya sekolah di Singapura. Nah, ibaratnya begini, aduh saya nggak bisa deh sampai di level itu misalnya ya. Nggak, ya saya sih kejar terus. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa, asal saya punya anak sekolah di Singapura bareng sama dia aja, udah. Anak saya punya kesempatan yang sama, cara berpikir sama, network yang sama. Itu yang saya seneng dari belajar. Kenapa? Orang yang seneng belajar itu orang yang orang yang punya kesempatan untuk dapat network lebih luas. Dulu guru saya sebelum saya jadi pembicara ngomong sama saya begini, "Yes, Kiel, kamu jangan kaget. Ya, kalau nanti ketika kamu sudah jadi pembicara," waktu saya jadi pembicara ya, guru saya ngomong, "Kamu jangan kaget. Ketika kamu jadi pembicara, kamu akan ketemu peserta-peserta yang lebih sukses dari kamu." Saya bilang, "Nggak mungkin lah. Peserta yang lebih kaya dari kamu." "Wah, nggak mungkin," saya bilang. Saya bilang nggak mungkin. Kenapa? Saya bilang nggak mungkin. Satu, Pak, sama gini loh Pak, sama kayak seminar misalnya ya, seminar cara belajar. Pasti orang ini belum ngerti cara belajar. Ya, seminar les belajar mobil, pasti yang ikut tuh orang yang nggak belajar mobil, yang belum bisa kan gitu kan. Jadi logikanya nggak mungkin orang yang udah lebih kaya ikut. Dia bilang begini, di bisnis itu beda. Mereka yang sukses adalah mereka yang gila belajar. Wah, saya kaget. Masa sih? Yes, betul. Wah, saya kaget banget. Lalu saya coba bikin seminar. Lalu saya coba networking. Saya diundang jadi pembicara. Dan benar, biasanya yang duduk paling depan, ya, yang menyelenggarakan, yang datang, yang rutin datang adalah orang yang kaya.
Bahkan lebih kaya dari saya. Saya punya network lebih besar dari situ. Edan kan? Bahkan ini kelas online, saya buktiin sendiri. Kelas online saya. Ada pengusaha-pengusaha dari Makassar, dari Manado, dari Aceh, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya lebih kaya dari saya. Ikut kelas online saya WhatsApp. Gitu. Nah, guru saya ngomong gini. Malah itulah kelemahannya orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya tuh masih terus-terusan belajar. Orang miskin udah gak mau belajar. Ya, orang miskin udah gak mau belajar. Ya kan? Orang miskin berharap ya dia ketimpa duit atau dapat duit dengan hal yang dari misalnya dari ilmu-ilmu gratis, dari apa yang dia tahu, dan dia anggap semua hal itu udah sama aja lah. Ya udah gini banyak alasannya. Orang kaya banyak belajar, orang miskin banyak alasan. Anda termasuk yang kaya atau yang miskin? Ya, sampai hari ini saya masih belajar. Tahun ini saya keluarin budget minimal 100 juta untuk belajar. Ya, karena tahun ini saya mau belajar lagi sama Tony Robbins, sama Robert Kiyosaki, sama Jay Abraham. Ya, kurang lebih 100 juta. Maret nih saya ke Malaysia belajar lagi. Oktober ke Singapura belajar lagi. Ya, saya gila-gilaan belajar. Kenapa? Karena dapat dua, dapat ilmu, dapat network. Ya, harus gila-gilaan belajar. Ya, saya beli buku saya banyak sekali. One day nanti saya fotoin ya. Total buku yang saya beli itu lebih tinggi daripada tinggi saya. Dan saya gak pernah rugi sama hal itu. Hajar habis-habisan, belajar habis-habisan. Ya, dari yang murah-murah sampai yang mahal. Ya, ketika ilmu udah nyampe ke kita, udah tergantung kita ini bisa praktekin atau enggak. Gitu ya. Saya tidak pernah menyesali semua hal yang saya pelajarin, karena saya tahu semua hal yang saya pelajarin itu bermanfaat untuk saya. Ya, gitu. Nangkep sampai di sini? Ya. Bahkan sampai hari ini kalau ditanya kenapa saya masih sharing dan lain sebagainya, ya, adalah untuk satu hal. Supaya apa? Supaya saya bisa belajar lagi dengan orang lain dan saya dapat network. Anda bayangin tadi Pak Theophilus, itu tiap bulan undang saya ke kantornya dia untuk sharing, untuk ngajarin karyawan-karyawannya. Padahal saya sama dia kayaan siapa sih? Kayaan dia lah. Iya kan? Tapi dia tetap nongkrongin, tetap ada. Jadi dia nggak cuma, ayo karyawan belajar tuh apa? Dia skill. Enggak. Dia tetap ikut, dia tetap belajar. Dan ya, hajar habis-habisan. Gitu ya. Jadi dua kalau Anda mau melompat. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah apa? Belajar, action. Pertanyaan saya sederhananya, mumpung Januari, buku apa yang udah Anda beli untuk Anda pelajarin? Seminar apa yang udah Anda ikutin? Workshop apa yang Anda akan ikutin? E-course apa atau kelas online apa yang Anda ikutin? Ya, itu hajar habis-habisan. Ya, tapi ingat, jangan cuma belajar doang. Action, kerja keras. Yang pertama kerja keras, yang kedua belajar. Ya, belajar habis-habisan, kerja keras. Belajar habis-habisan, kerja keras. Nangkap ya? Belajar gila-gilaan, action gila-gilaan. Belajar gila-gilaan, action gila-gilaan. Nangkap ya? Kelas online saya Senin. Ya, Senin. Kalau Anda mau kelas online saya, ikut kelas online saya, itu juga networknya luar biasa. Di yang batch 4 ini ada penulis buku bestseller, ada pengusaha banyak lah ya. Ada juga nggak yang baru start? Ada. Pokoknya di pembelajaran ini cuma ada dua, satu gajah, dua calon gajah. Gitu. Kalau Anda mau ikut, Anda tinggal komen di bawah. Mau ikut kelas online-nya, harganya cuma 300.000, tapi memang sisa tinggal 25 doang. Ya. Kalau Anda mau ikut, Anda tinggal komen mau ikut kelas online-nya, baru saya kasih tahu infonya. Ya, karena saya nggak mau jualan di sini. Ya, jadi cuma mau infoin doang. Kalau Anda mau ikut, harganya cuma 300.000. Ada yang di batch keempat ini ya. Itu ada internet marketer, ada penulis buku bestseller di Gramedia. Ya, mereka gila belajar. Nah, kalau Anda mau, Anda bisa tulis mau ikut kelas online karena cuma 300.000 dan cuma 25 orang. Ini yang live 35 orang. Ya, kalau semua mau ikut nggak bisa ya. Saya batasin emang cuma 25 orang. Oke, dan batch berikutnya naik 500.000. Oke. Sampai di sini udah nangkap. Nah, yang ketiga, by the way, apakah yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat bisa komen, bermanfaat. Wow, udah mau jam 9, cepet banget. Yang ketiga, network.
Yang ketiga, network. Ya, network. Ini penting banget. Ya. Satu kali di rumah saya nih, di daerah rumah saya, waktu saya kecil, papa saya ngomong gini sama saya. Yeskiel, kamu jangan main sama mereka. Waktu itu saya mau main sama teman-teman pergaulan saya di daerah situ. Tapi papa saya marah sama saya, dia ngomong begini. Yeskiel, jangan main sama mereka. Ya, jangan main sama mereka. Kenapa? Karena mereka nggak akan kemana-mana. Waktu saya kecil, saya ngomong gini sama papa saya. Papa, coba kita logika deh. Malah aku nih yang di rumah terus. Iya kan? Temen aku yang main kemana-mana, ke blok sebelah, nongkrong di sini sampai malam, pergi sampai pagi. Kayaknya aku yang nggak kemana-mana. Iya kan? Aku yang cuma di sini doang. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun ya, setelah saya sekarang umur 26 tahun, saya realize, saya kembali lagi, saya coba lihat ke tempat yang sama, ya. Saya lihat lagi di perempatan itu, di tongkrongan itu, ini anak-anak nongkrong, anak-anak yang suka mabok, suka apa gitu ya. Saya mau gaul sama mereka, waktu itu papa saya larang. Dan saya lihat benar, di usia dia 26 tahun, dia nggak kemana-mana. Dia tetap di situ, dia tetap mabok di situ, dia tetap nongkrong di situ. Setelah saya udah keluar negeri, udah ke apa namanya ya, jangan nyombong gitu ya, ke beberapa negara, ke puluhan negara, ini orang nggak kemana-mana. Saya baru ngerti, oh maksud papa saya, kalau bahwa saya nggak kemana-mana itu, kalau nongkrong sama mereka, akhirnya cuma sama mereka dan akhirnya nggak kemana-mana. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Kadang-kadang kalau anda udah kalau anda udah belajar bagus, kalau Anda kerja keras, kalau Anda nggak punya network yang bagus, Anda nggak punya komunitas yang bagus yang membangun Anda drop lagi. Betul kan? Ya. Kalau Anda nggak punya orang-orang yang bisa support Anda untuk Anda bangkit, Anda jatuh lagi. Ini benar. Entah ini soal kebiasaan-kebiasaan ataupun soal menjadi pengusaha. Itu sebabnya kenapa saya senang banget belajar. Kenapa saya senang ada kelas online ikut, ada workshop ikut, ada seminar ikut. Selain saya cari ilmu, cari networknya. Kenapa? Dari network itu, kalau komunitasnya membangun, hidup kita lebih terbangun. Ya, saya punya banyak teman ya, yang dia nggak punya komunitasnya, akhirnya jatuh juga. Akhirnya males lagi. Akhirnya jadi karyawan lagi. Akhirnya bisnisnya hancur lagi. Karena nggak ada komunitas yang backup, ya. Nah, saya bersyukur saya ini di Jakarta, sering ketemu juga pengusaha-pengusaha di Jakarta, ya. Saya juga sering juga ketemu orang-orang yang berhasil, bahkan sekarang jadi mentor saya, ya. Pengusaha-pengusaha sukses. Kok bisa? Ya, saya suka berinteraksi dengan mereka, saya suka network sama mereka, gitu. Nah, pertanyaan orang adalah ketemu mereka gimana caranya kan gitu. Ya. Cara saya adalah sederhana. Saya selalu ajak kenalan semua orang. Saya selalu cari network yang saya ingin temuin. Saya bernetwork sama mereka, saya ajak kenalan, saya sharing. Kenapa sih saya bikin grup Facebook ini? Supaya saya juga bisa bernetwork dengan Anda. Karena di network satu ada peluang. Benar gak? Ya, peluang itu bukan dari uang. Ya, bukan. Kalau Anda banyak uang, Anda banyak peluang. Enggak. Anda banyak kenalan, Anda banyak peluang. Anda banyak peluang, Anda pasti banyak uang. Nangkep gak? Dulu di posisi saya itu nyari peluang. Sekarang di posisi saya nolak peluang. Banyak peluang saya tolak. Ya, bisnis, oh yuk bisnis properti sama aku yuk. Bisnis perkebunan, bisnis apa. Ada banyak bisnis yang saya tolak bahkan. Gitu ya. Saya lihat, aduh saya nggak mampu, saya belum mumpuni, saya belum ini kayaknya nggak masuk akal apa segala, saya tolak banyak. Ya, kalau Anda banyak network, Anda malah banyak nolak peluang. Iya kan, jadi keren kan. Nah, yang kedua adalah support system. Maksudnya apa? Ya bukan support system MLM ya, bukan. Tapi bagaimana Anda bisa punya teman-teman yang bisa care sama Anda, bisa tahu progres Anda. Ya, Anda action bisa bareng-bareng, Anda bisa maksimal bisa bareng-bareng. Nah, itu yang penting. Nah, dulu saya mainnya di seminar.
gitu. Tapi ada kelemahannya soal seminar. Apa? Ya, kalau beda kota, jadi nggak bisa network. Betul kan? Bersyukurlah sekarang udah ada dunia online. Ya, jadi kita bisa networking tanpa batas. Gitu. Itulah kenapa salah satu yang bikin saya juga bikin kelas online adalah kita bisa networking. Ada kemarin yang batch pertama saya kelas online FB Modal Nol itu di Palu. Pas kejadian Palu dia ikut kelas saya. Anda bayangin dalam keadaan duka dia masih ikut kelas saya. Ya, tapi kita support dia. Saya support dia. Saya bilang yang tabah ya. Untung keluarga dia selamat dan lain sebagainya, bantuin yang lainnya dan lain sebagainya. Bahkan dia bukan berhenti trauma di kejadian dia. Dia malah, coach boleh ikut lagi nggak batch keduanya, batch ketiganya supaya saya bisa belajar lagi. Oh boleh. Saya bilang, ayo ulangi lagi, gak apa-apa, gak masalah, gitu ya, supaya lebih maksimal lagi. Ya, coba bayangin kalau dia nggak ada komunitas, coba bayangin dia nggak kenal saya secara online, dia nggak ikut kelas online, mungkin dia dirundung masalah. Ya udahlah, emang udah susah, ekonomi susah. Tapi saya bilang sama dia, no, offline mungkin lagi merana, tapi online harus tetap jalan. Kalau Anda dropshipping barang dari Jakarta ke Medan gak ada ngaruhnya dengan gempa Palu, Anda tetap dapat komisi. Betul nggak? Betul. Gitu. Nah, network online ini penting. Punya network, punya komunitas online ini penting supaya saling support, saling naik bareng-bareng. Gitu, ya. Dan ini penting banget. Nah, pertanyaan saya adalah sederhana. Seberapa luas network Anda? Atau yang lebih spesifik lagi, ya, lebih spesifik lagi. Berapa banyak teman-teman Anda Anda punya network yang positif, berapa banyak yang bisa support Anda untuk maju di bisnis, di penjualan. Nah, itu penting. Ya kan? Itu yang saya cari, itu yang saya bangun, itu yang selalu saya cari. Nah, kalau sekarang ya bersyukur banget saya bisa sama Mas Ipo Santosa, penulis buku 7 Keajaiban Rezeki, sama Mr. James Gui. Ya, ini kita bulan Februari seminar bareng, bisa 1000-an orang nih. Terus juga sama guru saya Patung Desa Waringin, sama bahkan saya pernah makan sama Pak Antonius Tanan, tangan kanannya Pak Ciputra, ya. Saya punya network yang luas tadi sama Pak Johan Theophilus yang punya owner Cardinal dan Cresida. Nah, saya mau kasih tahu Anda strateginya gimana bisa networking sama orang-orang penting, mau nggak? Bahkan saya dikenalkan ke Pak B.J. Habibie, menjadi tim di Pak B.J. Habibie untuk crowdfunding. Nah, kalau saya kasih tahu Anda cara supaya supaya Anda juga bisa networking dan kenalan sama mereka, Anda mau? Kalau mau komen di bawah. Mau. Oke. Ya, nah, saya kasih tahu rahasianya ya, boleh ya. Terus banyak orang bilang sama saya begini, Pak Yeskiel, saya mau dong di mentoring Pak Yeskiel. Gimana caranya? Saya mau dong Pak Yeskiel semangatin. Saya mau dong Pak Yeskiel begini. Ya, bla 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 bla. Nah, Anda mau? Nih saya kasih tau triknya ya. Ini yang saya lakukan ke guru-guru saya, dan ini yang saya lakukan juga ke murid-murid saya. Gitu ya. Saya ketemu salah satu murid saya. Boom, dia baru cerita sama saya, Pak. Sebenarnya pertama kali dia ketemu saya, dia itu ojek online. Sekarang boom, omsetnya meledak. Dia bisa sewa kios. Boom. Dia setelah sewa kios, dia praktekin lagi ilmu yang saya kasih lagi ilmu sama dia. Omset dia puluhan juta, profit dia puluhan juta, edan, ya kan, edan ya. Ada lagi satu lagi murid saya, dia praktek, dia ikut saya udah cukup lama. Dia ikut saya, boom, pertama dia baca buku Rocket Marketing, habis itu naik lagi melonjak, boom, dari kos-kosan, jadi dia bisnis sampingan dari kos-kosan, bisnisnya diseriusin. Sekarang dia bisa punya ruko, ya. Punya ruko sekarang, Citylink, Secret Recipe, ya, perusahaan-perusahaan terkenal itu jadi klien dia. Setelah praktek buku Rocket Marketing, dia ketemu saya lagi, dia ketemu saya lagi, minta advice lagi, saya kasih lagi advice sama dia, boom, dia dapat puluhan juta per satu hari sekarang. Ya, kemarin dia baru nikah
sama istrinya. Dia sama istrinya datang, terima kasih sama saya. Akhirnya ngobrol lagi, saya kasih lagi ilmu lagi sama dia, boom, omsetnya naik lagi. Ya, mau? Mau seperti mereka, mau seperti murid-murid saya? Dahsyat, mau? Ya, saya ketemu lagi satu orang, hidupnya biasa-biasa aja. Ketemu sama saya lagi, saya kasih tahu dia strategi, omsetnya dia tak. Ketemu lagi sama saya kasih tahu lagi, omsetnya naik lagi. Ya, dia WA saya lagi konsultasi. Oh, ini ada orang. Dia WA sama saya, dia ikut workshop saya. Habis itu dia WA sama saya konsultasi. Saya kasih tahu dia bagaimana omset dia meningkat. Caranya adalah naikin harganya. Dia kaget. Kok bisa? Yes, kamu percaya sama saya mentoring kamu naikin harga kamu 3 kali lipat. Edannya dia naikin naikin harga 3 kali lipat, pelanggannya juga naik 3 kali lipat. Jadi kenaikan dia 9 kali lipat, 3 kali 3. Kaget ya. Thank you Pak Yeskiel. Karena rumahnya di Bandung jauh. Jadi dia jarang ketemu, by online doang. Setelah itu dia dia tanya lagi, Pak Yeskiel gimana ya? Saya mau ngembangin bisnis saya nih, mau buka cabang. Oh, strateginya begini. Meledak lagi. Terus nanya lagi sama saya, Pak Yeskiel, sekarang saya susah modalnya nih. Gimana? Saya kasih tahu sama dia bagaimana caranya bisa dapat investor yang mau injek dana ratusan juta rupiah tanpa kita perlu kayak ke bank yang harus kasih anggunan. Kalau ke bank kan harus kasih anggunan kan. Saya di bisnis saya pakai investor nggak pakai. Investor kasih saya duit ratusan juta tanpa anggunan. Enak dong? Ya, bahkan tanpa share saham. Nah, saya kasih tahu strateginya sama dia. Dia praktekin. Terima kasih Pak Yeskiel. Setiap ketemu saya terima kasih. Terakhir ketemu sama keluarganya, sama anak-anaknya, wah luar biasa banget. Ya gitu. Anda mau? Ya kalau yang mau komen mau. Saya kasih tahu strateginya gimana. Ya. Ini strateginya. Ini udah malam nih. Kasih tahu sekarang apa besok nih? Ya. Ya. Oke, prinsipnya yang pertama adalah begini. Nah ya. Prinsipnya yang pertama adalah begini. Nah, gimana prinsipnya? Yang pertama begini. Ini sederhananya, ini simpelnya. Oh gini. Saya kasih tahu dulu kesalahan-kesalahan fatal yang dilakuin sama orang ketika mau di-mentoring ya. Dan ini saya tidak lakukan dalam diri saya. Dan kalau ada orang yang lakuin sama saya langsung nolak. Yang pertama ngomong gini. Kalau Pak Yeskiel emang niatnya membantu, ya, ayo ketemu saya sekarang, mentoring saya sampai jadi. Gak ada orang yang mau kayak gitu. Saya bilang, ogah, gue ketemu lu. Waktu saya lebih berharga dibanding ketemu orang-orang kayak begituan. Ya. Guru-guru saya juga sama. Ayo dong, kalau jangan bikin seminar. Ayo mentoring saya sekarang, saya siap. Asal mau bener-bener. Kalau emang mau bagi ilmu gini. Nggak ada yang mau. Serius, bener. Iya, kenapa? Apa hubungannya hidup lu sama hidup gue? Gue aja nggak tahu lu siapa, gue aja nggak kenal lu siapa. Kenapa lu maksa-maksa gue? Siapa gue? Kan gitu, bener gak? Ya, jangan kayak gitulah, jangan kayak gitu. Yang kedua, jangan langsung ajak ketemu. Nggak ada yang mau. Bahkan saya ketemu banyak mentor saya pengusaha yang sebenarnya waktunya kosong loh. Gitu. Tapi orang tahu dia sibuk aja gitu ya. Padahal lagi sama saya lagi ngopi. Habis ngopi kita nonton bareng. Saya nggak boleh sebut namanya nih. Tapi mostly begitu. Orang nganggepnya, aduh sibuk banget. Ini orang sibuk. Padahal setiap kalau misalnya ada orang yang ngomong, aduh itu orang sibuk banget. Enggak sih sebenarnya gitu ya. Kok bisa? Nah tapi kenapa? Hanya orang yang penting, yang dia rasa penting, yang akhirnya dia mau ketemu. Nah makanya jangan langsung mau ajak ketemu. Karena waktu orang sukses itu mahal. Ya kan gitu. Ya dibanding ketemu Anda mending ngerjain bisnisnya. Bisa meledak bisnisnya. Kan gitu kan. Benar kan? Jadi yang pertama, jangan ngemis-ngemis. Oh, apalagi nantangin, nggak ada yang mau. Yang kedua, jangan ajak langsung ketemu, gitu, nggak ada yang mau. Nah, yang ketiga, ini strateginya saya kasih tahu sama Anda ya. Lakukan hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan,
yang Anda dapatkan dari diri dia. Contoh nih ya, contoh. Murid-murid saya ke saya. Yang pertama dia lakukan, kenapa? Saya dekat sama murid-murid saya, tapi saya harus bilang nggak semua. Nah, terus yang mana? Terus gimana caranya? Dan itu akhirnya jadi hubungan yang alamiah. Banyak teman-teman saya juga mau coba deketin diri ke saya misalnya, atau deketin diri ke guru-guru saya, ke network saya. Kenapa kok saya bisa enak banget ikut? Saya bisa enak banget ngopi, saya bisa banget enak luangin waktu buat orang lain, tapi kok buat orang lain, buat yang lainnya enggak. Nah, ini saya kasih tahu. Yang pertama adalah ya tadi ya, jangan ngemis-ngemis. Yang kedua, jangan ngajak ketemu langsung, karena kalau nggak kenal nggak mungkin bisa. Yang ketiga adalah begini. Kalau misalnya dia punya buku, saya kayak murid mentor saya langsung aja ya, orang-orang yang saya mentoring. Yang pertama, dia pelajarin betul semua ilmu gratisan yang saya kasih dan dia praktekin. Nah, yang dia report ke saya adalah hasil dari prakteknya dia. Nah, itu melirik mentor. Mentor akan melirik dia. Orang-orang sukses akan melirik. Anda akan dilirik orang sukses kalau kayak gitu. Ya, yang dikasih tahu hasil dari gratisan yang dipelajari. Step kedua, kalau mentor murid-murid saya, dia beli buku saya dan dia praktekin. Ya, jadi dari buku yang 80.000 yang buat saya ya murah, itu aja dia praktekin habis-habisan dan hidupnya bisa maksimal. Saya yakin betul nih, kalau misalnya saya kasih ilmu lebih lagi sama dia, nggak usah bayar, saya nggak perlu bayar, nggak perlu dikasih bayar. Kenapa? Karena nggak tahu ya yang lainnya. Saya nggak tahu kalau orang yang hidupnya 100% dari training ya. Tapi kalau saya itu senang bukan karena dapat duitnya. Saya senang tuh kalau orang praktek, gitu ya. Misalnya Anda ikut kelas online, ya Anda ikut kelas online cuma 300.000, bayar gaji karyawan saya aja udah berapa? Ya, bayar gaji karyawan saya aja berapa? Nggak cukup lah. Nah, tapi kalau dengan ikut 300.000 cuma bayar 300.000 dan Anda praktekin, Anda berhasil, saya tuh happy dengernya. Nah, dengan Anda sudah yang murah-murah ikut beli buku saya, baca buku saya, atau ikut kelas online saya, dan Anda praktekin habis-habisan, tadi rumus pertama, kerja keras habis-habisan, dan Anda kasih report sama saya bahwa Anda berhasil melakukan, berarti saya menganggap, semua mentor menganggap Anda siap untuk dapat ilmu expert lainnya tanpa dibayar. Bahkan saya bersedia ngasih tahu Anda ilmu yang lain tanpa dibayar. Tapi Anda tunjukin dulu dari ilmu-ilmu yang saya rasa murah dan sederhana, Anda bisa praktekin. Berarti kalau dikasih ilmu yang mahal, itu luar biasa. Nangkap kan? Nah, itu yang terjadi sama murid-murid saya. Ya, saya kasih ilmu dikit, boom, jadi. Ini dari ojek online, boom. Saya kasih tahu ilmunya, dia bisa sewa kios. Nah, dia lapor sama saya, Pak, saya udah sewa kios loh. Bahkan saya samperin ke kiosnya. Jauh loh dari rumah saya. Saya samperin, kenapa? Saya senang, bersyukur. Dia bayar saya nggak bayar. Padahal orang lain undang saya per jam bayar 10 juta. Dia undang saya ke kiosnya, saya nggak bayar. Kenapa? Saya happy lihat orang berhasil. Saya happy lihat murid-murid saya yang berhasil. Saya datang, saya kasih tahu lagi strategi sama dia. Dengan cara gini lu bisa begini. Bam, dari strategi yang baru saya kasih, dia dapat profit bulan berikutnya 10 juta. Dan akhirnya sekarang rutin nih, tiap bulan 10 juta tambahan daripada penjualan di kios loh. Ya. Dia bahkan ajak saya makan. Pak, saya bayarin Pak makan. Ini udah thank you banget Pak, hidup saya berubah dalam 1 tahun, berubah bumi dan langit. Nah, kenapa? Nah, setelah ngobrol itu lagi di tempat makan itu, saya kasih tahu lagi ilmu yang lebih expert. Jadi jangan berpikir bahwa Anda langsung dapat semua ilmu segambreng langsung dikasih, nggak mungkin, nggak bakal. Tapi kalau sedikit Anda praktekin, Anda berhasil. Sedikit lagi Anda praktekin, Anda berhasil. Akan terus ilmu dari mentor akan ngalir sampai habis. Ya, sampai habis. Sampai bahkan kalau saya sama guru-guru saya, sampai bahkan sekarang guru saya kebalik yang belajar sama saya. Kemarin ada guru saya nanya, gimana sih kamu bikin kelas online? Gimana sih? Bahkan saya bilang, saya bikin kelas online 2 bulan tanpa advertising, tanpa website, tanpa landing page, tanpa FB ads. Ya ada sekitar 300 orang. Hah, kok bisa? Gimana caranya? Nah, padahal ilmunya ilmu dia juga. Baru saya kasih tahu. Oh, akhirnya jadi saling belajar. Dari guru
dari guru sama murid malah akhirnya jadi saling belajar. Itu yang saya alamin dan itu yang terjadi sama murid-murid saya. Ya, itu yang terjadi. Tapi begitu, yang pertama jangan ngemis-ngemis apa nantangin. Nggak ada orang yang mau. Kenapa? Nggak tahu ya. Tapi kalau saya dan mentor-mentor saya, kita sangat menghindari hal negatif. Gitu. Kita aja nggak fokus sama hoax, sama politik yang terlalu ngejelimet, nggak fokus. Kenapa? Hal negatif hindarin, ngerusak otak. Kualitas otak, kualitas perasaan kita lebih penting. Kenapa? Karena ini mempengaruhi bisnis, mempengaruhi income banyak orang. Jangan sampai terkotori dengan hal-hal negatif. Kita nggak mau. Apalagi orang nantang-nantangin, ya elah, udahlah, lu ke laut aja dah, gitu. Kan? Nah, yang kedua adalah jangan langsung aja ketemu, tapi lakuin yang ketiga apa? Misalnya ada ilmu-ilmu yang didapatkan, ya, ilmu-ilmu bagus yang Anda dapatkan, Anda praktekin dulu. Misalnya kalau ada orang bikin seminar, Anda ikut seminarnya kalau dia mentor yang Anda cari ya. Kalau ada kelas online, ikut kelas online-nya. Kalau ada buku. Dari hal yang sederhana itu, praktekin. Percayalah, memang betul. Ilmu-ilmu di situ paling ya itu cuma 5% dari ilmu yang dia punya. Ya karena ilmu yang dia punya banyak. Anda tanya saya bangun PT gimana, bikin hire karyawan gimana, kalau saya jelasin semua. Ya, itu 365 hari nggak cukup karena itu pengalaman bertahun-tahun dari tukang asongan tadi. Betul kan? Nah, tapi yang hal-hal simpel itu Anda ikut, nanti lama-lama mengalir. Bahkan dikenalin lagi sama top of the top lagi. Dari gurunya guru lagi. Begitu. Itu pengalaman saya. Dan sekarang anak-anak di bawah saya juga saya ajakin. Ya, tahun ini saya mau ngajakin salah satu murid saya untuk ketemu Tony Robbins. Ya, kalau nggak ketemu Tony Robbins, ketemu Robert Kiyosaki. Gitu. Itu dari peserta seminar. Dia ikut, dia beli buku saya, dia jadi reseller buku, dia jadi ikut kelas online. Lah, lalu kok Pak Yeskel nggak melakukan itu ke semua orang? Kenapa? Ya sisanya ilmu-ilmu yang sederhana aja dia nggak praktekin. Perkara-perkara kecil aja dia nggak praktekin, apalagi saya kasih perkara gede. Bener gak? Kalau Anda punya karyawan hal kecil aja dia nggak lakuin, kira-kira Anda mau kasih nggak hal besar? Mana mau? Iya kan? Nah gitu. Tapi yang lakuin terus, action, praktek. Ya hajar habis-habisan, kerja keras habis-habisan, jadi kok. Jadi. Ya kan? Nah kayak gitu. Nah ketika itu udah ketemu, walaupun Anda beda kota, saya punya banyak mentor beda kota, tapi kita tetap punya hubungan. Ya karena udah ada online ya, bisa WhatsApp, bisa Facebook dan lain sebagainya. Akhirnya hidup indah. Akhirnya walaupun network offline Anda negatif, kalau Anda punya network online positif, hidup Anda tetap aja melajunya bagus. Itu. Ya, jadi ada 3 nih. Yang pertama, apa tadi? Kerja keras, habis-habisan. Yang kedua, pendidikan, belajar. Kalau Anda mau ikut kelas online saya, tadi ada beberapa yang mau ya. Mau ikut, Anda komen aja mau ikut kelas online karena Senin depan udah mulai startnya, udah mulai dan harganya 300.000. Next batch GoPay soalnya 500.000 ya. Nah, tapi saya nggak mau jelasin soal kelas online di sini, saya lagi nggak mau jualan. Tadi ya, yang kedua pendidikan. Di pendidikan dapat apa? Dapat ilmu, dapat network. Itu yang ngubah hidup. Betul ya? Oh ya, by the way saya tambahin lagi. Di tahun sekarang kita kan kenal Silicon Valley, tempatnya Google dan lain sebagainya. Anda tahu nggak? Anak-anak di Singapura dari tahun 80-an dia udah punya cita-cita untuk kerja di Silicon Valley. Waduh, dahsyat banget kan? Dahsyat banget. Gitu. Makanya goal saya adalah gini. Oke lah, saya di Jakarta dan lain sebagainya, tapi pastikan saya punya anak-anak bisa kuliah di luar negeri. Ya, pastikan saya punya anak-anak harus kuliah di luar negeri. Kenapa? Dia dapat network yang beda, insight yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dan cara berpikir yang higher, yang di atas daripada cara berpikir saya. Betul kan? Nah kayak gitu. Nah kalau Anda misalnya, kalau saya sekarang apa? Saya ikut workshop, saya ikut seminar, saya ikut kelas online, ke luar negeri juga. Ya, tapi kan karena sudah berkeluarga jadi nggak bisa kuliah gitu ya, nggak bisa lama gitu. Nah, itu saya jalani terus untuk apa? Memperbanyak ilmu dan memperbanyak network. Iya kan? Jadi polanya kayak begitu bro. Jadi 1 kerja keras habis-habisan, 2 pendidikan, ya ikut. Pertanyaan saya, apa buku yang Anda mau baca bulan ini, apa workshop yang Anda mau ikutin, apa kelas online yang mau Anda ikutin. Ya, kalau yang mau ikut kelas saya Senin ini udah mulai.
pendaftarannya ditutup hari Minggu ya. Gitu, yang mau bisa komen mau ikut kelas online. Nah, yang ketiga adalah pilih network atau komunitas ya yang bisa membangun Anda. Nah, kalau memang nggak bisa ketemu network offline, teman-teman Anda toxic people semua, negatif semua di offline, ketemu teman-teman online, masuk WA group ya. Ikut-ikut kelas online itu salah satu punya network yang luar biasa. Di batch keempat ini kelas online saya ada penulis buku bestseller juga, ada pengusaha juga. Kalau Anda mau kenalan sama dia, jadi bayangin gini, dengan 300.000 Anda punya network seperti itu, ya kan? Nah itu senengnya saya, gitu, ya. Jadi polanya seperti itu. Nangkep ya? Kalau Anda mau hidup Anda melompat 3. Yang pertama adalah apa? Kerja keras. Yang kedua pendidikan, ikut seminar, ikut workshop, kuliah kalau perlu. Terus juga ikut kelas online, ikut seminar, baca buku. Yang ketiga apa? Network. Nah, gimana Anda punya mentor-mentor yang kece gitu, atau Anda mau hidup Anda berubah bumi langit di mentoring gitu ya, Anda nggak perlu bayar gitu ya. Yang pertama, jangan nantangin ya, jangan nantangin atau ngemis-ngemis ya. Nggak ada yang mau ketemu Anda kalau Anda kayak gitu. Yang kedua adalah jangan mau langsung ajak ketemu. Di otak saya nih, kalau orang ngajak ketemu yang saya belum kenal cuma 2 nih. Ini jangan-jangan orang mau nawarin saya money game ya, atau mau nipu saya, udah itu aja. Gitu. Jangan ya. Nah, yang ketiga, ambil ilmu-ilmunya, entah itu yang gratis atau kalau dia bikin buku, beli bukunya atau ikut kelas online, praktekin habis-habisan dulu, kasih report prakteknya, baru nanti dikasih ilmu lagi. Kalau ke saya gitu. Ke guru-guru saya juga kayak gitu. Ya, dikasih ilmu lagi, praktek lagi, kasih ilmu, praktek, Anda jadi. Itu udah nggak usah bayar lagi. Di saya sih kayak gitu ya. Di mentor-mentor saya juga kayak gitu. Oke? Jadi 3 itu, kalau Anda lakuin itu aja di 2019, melompat hidup Anda. Saya nyari lagi nih orang-orang yang saya benar-benar, ini orang emang mau sukses. Ya, saya bikin melompat nih tahun ini. Semoga itu Anda ya. Oke, kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Dahsyat. Oke, kalau Anda rasa bermanfaat, Anda bisa komen. Kalau Anda rasa ini juga informasi terbaik buat murid-murid Anda, buat teman-teman Anda, ya Anda bisa invite mereka untuk masuk di grup ini. Ya, oke, ya. Kalau Anda mau ikut kelas online dan lain sebagainya, Anda bisa komen ya. Tadi ya, daftar kelas online, nanti saya komen balik supaya bisa berhasil. Wah, ini anak saya, istri saya baru datang nih. Oke? Ya, goodbye, bye-bye. Saya mau nongkrong sama anak saya. Mana nih? Nih, Mima mau ketemu nggak sama grupnya Dedi? Wah, ini anak saya nih. Hello. Bye-bye semua. Saya mau main sama anak saya. Bye-bye. Kiss bye. Mana Mima? Yeay. Bye-bye. Bye-bye. Ya, thank you semua. Ya, semoga Anda bisa sukses dan hidup Anda melompat. Bye-bye. 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 Senyum dong. Mana lidah Mima? Bye-bye.